Assalamualaikum, Sampurasun, warganet dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Mang Karni dalam acara diskusi pangkal solusi bersama RM Channel. Di samping saya sudah hadir tokoh nasional asal Cianjur yang sudah akrab di kancah nasional, yaitu Maijen Purnawirawan Tatang Jainuddin. Apa kabar Pak Maijen? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Maijen apa kabarnya? Tetap semangat? Tetap semangat. Oke. Sampai ajal menjemput saya. Luar biasa. Karya beliau ini sudah tidak diragukan lagi warganet semua. Dan seperti kita ketahui bahwa Pak Maijen ini saat ini adalah salah satu caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil Cianjur Kota Bogor. Pertanyaannya, kenapa milih Cianjur? Nomor 5. Pertanyaannya, kenapa mencalonkan di DPR RI dan kenapa pilih Cianjur, Pak Jenderal? Kebetulan saya itu diminta oleh Partai Golkar untuk mencalonkan DPR RI. Ya, diberikanlah Cianjur dengan Kota Bogor. Kenapa saya meminta Cianjur? Karena saya ingin mengabdikan sisa waktu saya itu untuk mensejahterakan rakyat Cianjur yang selama ini saya sangat memprihatinkan. Saya lihat dari seluruh kecamatan sampai ke Cidaun, Naringgul, Jayanti. Oke, Pak Jenderal, Anda ini dikenal sebagai Presiden Tani Indonesia dan Cianjur ini sebagai kabupaten agraria atau pertanian. Menurut Anda pertanian di Cianjur sudah maju atau tidak ini? Begini ya, saya didaulat menjadi Presiden Tani Indonesia itu di Malang Selatan. Beberapa perwakilan dari provinsi hadir dan saya didaulat oleh rakyat. Ya toh. Apa yang sudah saya lakukan? Hampir di 223 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya toh. Itu alhamdulillah sudah saya sejahterakan. Ya. Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Madura di 4 kabupaten dan daerah-daerah lain. Luar biasa. Warganet khususnya masyarakat Cianjur. Jadi beliau ini adalah di nasionalnya intan ini, Pak Maijen ini, dan sekarang beliau memilih Cianjur karena ingin mensejahterakan Cianjur sebagai putra daerah, panggilan hati dan jiwa. Nah, kita berbicara pileg, berbicara sosialisasi. Sejauh mana optimisme Pak Maijen nih tentang pemenangan di Cianjur? Kira-kira seperti apa ini? Insya Allah, saya kalau rakyat Cianjur menyadari untuk maju dan aman, di mana saya akan melindungi masyarakat Cianjur dalam berbagai permasalahan, tetapi khususnya masalah pertanian, peternakan, ya, itu yang akan saya bantu. Ya. Kenapa saya harus membantu mensejahterakan ya, kabupaten-kabupaten kota di seluruh Nusantara, tetapi Cianjur itu saya tidak tersentuh karena memang tidak ada yang meminta kepada saya. Ya kan? Masalah hal-hal pertanian, alhamdulillah untuk 2000 hektar Cianjur itu akan saya berikan. Luar biasa. Ya, ini saya dengar ini kemarin Pak Jenderal berkunjung ke Cianjur Selatan. Ini ada insiden menarik yang memang perlu publik ketahui, bahwa baligo-baligo Pak Jenderal itu baligo pencalonan kurang lebih 10 baligo itu ada yang mencopot. Itu ceritanya bagaimana sampai heboh. Pak Jenderal datang ke pendopo ini mau ngobrol sama bupati atau gimana? Ini ceritanya bagaimana biar tidak jadi bola panas atau jadi simpang siur. Kejadiannya bagaimana itu? Jadi saya ke Cianjur Selatan, saya untuk sosialisasi baik dari mulai Cibubur, Sukanegara, Pagelaran. Terus saya ke Sindangbarang. Saya bikin posko juga di situ. Betul. Mereka melaporkan kepada saya. Waktu itu mereka melaporkan saya, Pak Jenderal izin bahwa
spanduk Pak Jenderal itu tidak ada, itu dicopotin dari kecamatan, gitu. Tetapi baliho, spanduk dan banner yang lain, khususnya, yang paling besar-besar 5x4 tuh si Ajis ini, mantunya bupati itu, itu ada semua. Makanya saya marah kepada Kasatgas Transtib atau Kasatpol PP di situ, termasuk Pak Camat. Hati-hati, saya bilang dengan saya. Berani mencopot saya lagi ini, hati-hati. Saya minta lu malam ini semua copotin yang ada di Sindang Barang, yang ada ratusan, tidak terkecuali. Kalau ketahuan saya besok dari Cidaun mau kembali ke Pagelaran, kalau masih ada satu lagi, saya habisin kamu. Saya bilang, kenapa? Nah, ini ada satu, itu baliho-baliho si Ajis itu, yang mantunya Herman itu berdiri tegak. Tetapi besoknya saya jam 12 lewat ke Sindang Barang, selesai. Dan dilaporkan dari tokoh maupun masyarakat di situ menyampaikan, Pak Jenderal, semua yang ratusan baliho, spanduk maupun banner yang ada di Sindang Barang, termasuk di alun-alun dan terminal, tidak ada dicopotin. Oke, kalau ada satu saja yang tertinggal, saya pejabat itu saya habisin. Betul. Nah, menurut analisa Pak Jenderal ini kan, apakah di sini ada ketidakadilan atau ketidaknetralitasan ya aparat kecamatan, desa, atau anggaplah ASN seperti itu dalam pemenangan di Pileg ini seperti ini? Ada indikasi ke sana tidak, analisa Pak Jenderal? Bukan ketidakadilan lagi, itu adalah menantang saya. Gitu? Saya tahu bahwa bupati cawe-cawe untuk memenangkan mantunya si Ajis, gitu? Mantu. Semua kepala desa dan camat diancam sama bupati. Padahal bupati 2 kali saya bantu untuk menjadi bupati, gitu? Karena dia adik liting saya dari STM. Dan dia ada terima kasih sama saya. Makanya saya bilang, satu spanduk saya diturunkan, maka 1000 spandukmu saya akan bakar dan saya akan turunkan. Ya. Nah, kemarin Pak Jenderal juga dari selatan itu langsung menuju Pendopo. Saya langsung menuju Pendopo, saya akan temuin bupati. Tetapi dia tidak mau keluar. Saya jam 1 sampai di Pendopo. Saya tanya, ada di situ asprinya, ada di situ heldernya, security maksud saya, ada berapa puluh orang di situ. Saya tanyakan bahwa Pak Bupati lagi istirahat. Jam berapa bangun? Nanti 2:30, paling lambat jam 3. Saya tungguin sampai jam 4. Nggak berani keluar karena dia lihat di CCTV bahwa saya ada di situ. Kenapa? Kalau dia memang benar, temuin saya. Karena dia tidak benar. Karena saya ada data dan fakta. Kan seperti itu. Saya akan, bupati kok cawe-cawe. Para kepala desa, camat kok diancamin. Bayangin aja, semua kantor desa harus dimerahkan. Saya bilang kepala desa jangan takut, ada saya. Kalau dia diancam, beritahu kepada saya. Dan semua kepala desa meminta bahwa setiap desa harus nyetor 1000 suara untuk si Ajis. Ini apa? Dan dibuatkan APK oleh kepala desa. Nah, ini saya akan terus. Kalau memang bupati memang seperti itu, saya tidak akan berhenti sampai di situ. Bukan ketidakadilan, tetapi penghinaan kepada saya. Saya akan harus balas dia sampai titik darah penghabisan, sampai di mana? Nah, sampai dia ampun-ampunan kepada saya. Nggak ada urusan siapa sih dia itu? Alah, baru jabatan kampret aja kok mau berkuasa. Nah gitu. Hadapi saya. Oke. Harapan Pak Majen Tatang terhadap pelaksanaan Pileg 2024 khususnya di Cianjur, harapannya seperti apa? Demokratis ya, harus dikedepankan ya. Para pejabat
itu netral. Sudah jelas bahwa ASN tidak diperbolehkan, ya toh. Tetapi kenyataannya, ya, bukan lagi dia terang-terangan kurang ajar, ya toh. Harus aman, ya toh, damai, tidak ada suatu permasalahan, ya toh. Demokrasi harus dikedepankan. Kalau mau aman, kalau tidak mau aman, ya kita lihat nanti. Oke, Ya toh. berbicara pencalegan, ini berbicara target pembangunan. Ya. Kalau Pak Jenderal Tatang ini jadi sebagai anggota DPR RI, kira-kira prioritas program buat Cianjur biar masyarakat tahu seperti apa? Oke, saya sudah keliling ke masyarakat Cianjur. Mereka meminta kepada saya dan saya melihat sendiri wilayah. Salah satu contoh lah Cianjur Selatan, Sindang Barang, Cidaun. Ya toh, yang jelas saya ke pedalamannya. Bagaimana di situ pertaniannya? No. Siapa yang mau debat dengan saya? Ayo kita lihat. Tanahnya nggak bisa dicangkul, harus pakai linggis. Mereka dari hasil tani sekarang sudah tidak bisa bertani. Kalau misalnya saya jadi, maka masalah pertanian untuk masyarakat Cianjur itu akan saya bantu. Di mana yang sudah saya mensejahterakan rakyat di hampir di seluruh Nusantara, ya toh. Saya subsidi anggaran, saya subsidi benih, saya subsidi pupuk, dan mereka mau bekerja. Yang tadinya minus pertanian, sekarang jadi surplus pertanian. Luar biasa. Apalagi Cianjur ini kan dikenal sebagai penghasil padi Pandanwangi. Sekarang udah nggak ada lagi kan? Iya, ini kira-kira apa cita-cita Pak Jenderal terkait kearifan lokal ya atau budaya lokal terkait Pandanwangi itu gimana supaya Pandanwangi ini bisa go internasional atau masyarakat itu tahu Pandanwangi itu rasanya seperti apa, tidak cuman tahu nama nggak tahu rasa. Ini gimana ini Pak Jenderal? Itu saya juga sangat prihatin, di mana saya bangga sebagai asli Cianjur, ya, dengan beras Cianjur, ya toh, yang terkenal di dunia, bukan di Indonesia, bukan di Jawa Barat, di dunia, tetapi sekarang hilang. Oh, saya bilang ada sekarang Pandanwangi dijual, ya hanya berapa kilo, hanya berapa ton. Saya hanya menginginkan bahwa pertanian khususnya di Cianjur menjadi kedaulatan pangan padi di Cianjur, bukan minus lagi. Sekarang harga beras sudah melonjak, udah naik 15 sampai 17 ribu, di mana rakyat tidak punya gaji, tidak punya pendapatan, kasihan mereka. Itu yang saya pikirkan. Oke, jadi itu salah satu pertimbangan warganet semua. Seorang yang sudah selesai dengan kehidupannya, Majen Purnawirawan Tatang Zainuddin, yang sudah selesai tinggal menikmati masa tua, tapi masih tetap semangat bekerja, berjuang untuk kemajuan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Cianjur. Dan beliau adalah putra daerah. Ini berbicara putra daerah, Pak Jenderal, bisa dijelaskan. Pak Jenderal lahir di mana, sekolah di mana? Silakan. Saya itu lahir di Cianjur, di Gang Pangrango, Joglo. Saya di TK atau apa yang di belakang Kodim TK. Terus SD-nya saya di Ibu Dewi 4, atau SMP-nya di Cikaret, SMP 2 Negeri, STM-nya ya di Cianjur, yang dulu itu yang sekarang jadi SMK di depan Denpom. Terus pindah juga kelas 3-nya di depan bioskop Sinar waktu itu. Wah, jadi ini salah satu saksi sejarah Cianjur ya. Tahu semua lah. Luar biasa. Oke, warganet. Ini sosok Pak Jenderal ini kalau sekilas itu kayak keras itu, padahal orangnya lembut, baik hati dan sebagainya. Jadi tak kenal maka sayang. Saya berharap kita sama-sama untuk Pileg 2024 daripada milih orang luar, kita milih putra daerah. Setuju Pak Jenderal ya? Sangat setuju sekali. Luar biasa. Oke, sebelum kita closing Pak Jenderal, ada quote atau pesan-pesan untuk masyarakat Cianjur, silakan. Baik, untuk masyarakat Cianjur, ya, mohon dukungannya demi
untuk saudara-saudara sendiri. Saya yakin bukan hanya di bidang pertanian, peternakan, dan olahraga, para pemuda-pemudi di Cianjur yang sampai dengan sekarang sudah tidak kedengaran suaranya. Sepak bola dulu ada, hebat Cianjur, tetapi tahun 80-an udah nggak ada lagi. Lain daripada itu, kalau memang saya nanti jadi, ya, bukannya pertanyaan saya, tetapi masalah hukum. Kalau ada saudara yang mendolimi, ada ancaman, lapor kepada saya, maka saya akan bantu saudara-saudara tanpa dipungut biaya, dan saya siapkan pengacara nasional untuk membantu saudara. Luar biasa ya. Dan terakhir, sebelum kita tutup, statement terakhir terkait insiden yang kemarin pencopotan baligo, langkah ke depan Pak Jendra seperti apa? Biar ini kita bisa sama-sama mengawasi demi terciptanya pileg di Cianjur yang sesuai harapan Pak Jendra. Kira-kira seperti apa ya untuk? Ya, saya minta adanya suatu kejujuran dan suatu keadilan, ya, di berbagai pihak. Ya, jangan hanya mementingkan salah satu partai atau orang tertentu, karena di partai itu pun juga nggak bersatu. Laporan juga kepada saya, kan begitu. Marilah kita sama-sama siapa yang benar-benar amanah bahwa saya mau jadi anggota DPRD, mau daerah, provinsi, dan DPR RI, itu semuanya adalah untuk membantu rakyat Cianjur dan mensejahterakan rakyat Cianjur. Bukan begitu pada saat meminta suara dia datang dengan membungkuk, cium tangan, tapi begitu sudah jadi, jangan pun membantu, jangan pun datang, ditemuin saja pada kabur. Ini yang tidak saya harapkan. Oke, warganet, alhamdulillah bincang luar biasa dengan sosok putra daerah, tokoh nasional, sekarang jadi caleg DPR RI, dan bukan tujuannya untuk apa-apa, karena murni untuk ingin memajukan Cianjur sebagai bentuk rasa cinta kepada kampung halaman. Bagi warganet yang khususnya warga Cianjur, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Saya Mang Karni bersama Pak Majen Penawan Tatang Jainuddin, sosok luar biasa kebanggaan Cianjur, dan tentunya bersama owner RM Channel Kang Ridwan Mubarok dan tim mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk kita semua. Assalamualaikum.